Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tommy di Gebrak Ramadan. Hari ini merupakan episode terakhir tim Transvlog mendokumentasikan kegiatan Gebrak Ramadan yang dilakukan oleh CT Arsa di berbagai yayasan di Jabodetabek. Hari ini kita berada di Cibidong, Bogor, tepatnya di Yayasan Tabungan Surga. Hari ini kita akan melakukan berbagai kegiatan dan berbuka bersama teman-teman Yayasan Tabungan Surga. Mau tahu seperti apa? Mari ikuti. Yayasan Tabungan Surga adalah lembaga pemberdayaan umat dan lembaga amil zakat yang didirikan sejak tahun 2002. Telah concern dalam program peningkatan kualitas umat Islam sebagai lembaga sosial keagamaan. Yayasan telah menerima titipan dana Jiswaf umat Islam. Jiswaf merupakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana tersebut kemudian telah disalurkan kepada program bantuan beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa, serta secara periodik memberikan santunan kepada anak yatim, janda, maupun orang lanjut usia. Yayasan Tabungan Surga telah mengembangkan program yang concern dalam memberikan perhatian pendidikan gratis untuk anak-anak tunanetra serta penyandang disabilitas lainnya. Oleh karena dengan terbatasnya sarana pendidikan bagi anak-anak kaum tunanetra, maka sejak tahun 2016 yayasan berinisiatif untuk mendirikan asrama dan sekolah SLB gratis bagi anak-anak tunanetra serta disabilitas lainnya. Tentunya ini akan dapat memberikan solusi serta harapan bagi masa depan bagi mereka. Selain itu, program pendirian institusi pendidikan tersebut tentunya dapat membantu pemerintah dalam tanggung jawabnya memberikan sarana pendidikan bagi orang-orang miskin, terlantar, serta kaum disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Yayasan Tabungan Surga, tepatnya di Bogor. Kita sudah sama teman-teman dari Yayasan Tabungan Surga. Ada Amin, ada Suryani, dan ada Ihad. Ada Ihad. Nah, hari ini rencananya seperti biasa kita akan melakukan kegiatan berbuka puasa bersama dan yang lainnya. Tapi sekarang untuk saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu kepada mereka. Satu-satu dulu ya. Pertama ke Amin dulu, yang cowok di sini ya. Oke, Amin di sini udah berapa lama? Saya sekolah udah di sini sudah dari tahun 2019, berarti sekarang 2 tahun mau ke 3 tahun. Oh, mau ke 3 tahun ya? Iya. Oke. Amin tuh sekolah kelas berapa? Saya kelas 6 Berarti SD. udah lulus ya? Iya, insya Allah. Lagi melaksanakan ujian. Oh iya, berarti udah lulus SD-nya, tinggal melanjutkan ke SMP. Iya. Ya. Nah, Amin, di sini itu kegiatannya ngapain aja sih? Ya sebenarnya sama aja sih, cuman belajar gitu, belajar ngaji. Ya. Ya sama aja seperti pada umumnya kayak kalau di ini paling belajar gitu, ngaji. Yang paling itulah ya. Ya. Terus yang lainnya pasti banyak lagi kegiatan yang lainnya Ya. kan. Nah, terus Amin, maaf ya sebelumnya, Kak Tommy mau tanya. Iya. Amin ini untuk penglihatannya benar-benar blur hitam semua, nggak kelihatan apa-apa atau masih ada kelihatan sedikit? Alhamdulillah saya masih ada penglihatan gitu. Biasanya ya disebut low vision gitu, kategori Low vision. Iya. Itu masih terlihat lah ya cahaya, Iya, angka-angka yang besar ya terlihat ya. masih. Oke. Nah, terus maaf sebelumnya kegiatan aktivitasnya terhambat nggak? Atau ya sudah dijalanin ya biasa aja bagaimana? Karena udah terbiasa gitu dari dulu, ya biasa aja gitu, nggak ada yang terhambat gitu. Ya, terhambat ya. Iya. Dan sekarang era pun udah maju dan udah banyak pendukung untuk yang kayak kondisi seperti ini ya. Iya. Oke, sekarang Kak Tommy lanjut ke sebelah dulu ya. Iya. Oke, ini ke Suryani dulu deh.
Suryani di sini udah berapa lama? 10 tahun gabung. Udah 10 tahun ya. Iya. Kuliah ya Suryani ya? Iya, kuliah. Ngambil jurusan apa? Pendidikan agama Islam. Oke, dan Suryani itu udah kuliah ngambil pendidikan agama Islam. Nah, Suryani ini kira-kira, maaf ya untuk pertanyaan, mohon maaf sebelumnya, dengan kondisi sekarang ini kesulitan nggak sih Suryani kegiatan dan yang lain belajarnya? Kesulitan pasti ada ya. Pasti ada. Tapi dengan kita mencari upaya bagaimana supaya kesulitan itu bisa diterjang gitu. Kayak seperti contoh kan kalau sekarang Suryani kan gabung dengan orang yang awas, yang umum gitu. Pastilah ada kendala gitu dari visual kan, kalau tunanetra kan kalau dari visual memang tidak bisa gitu. Jadi bagaimana caranya, misalnya dengan cara kita bersosialisasi dengan teman sehingga mereka maulah gitu membantu Suryani dalam menjelaskan visual itu tersebut gitu. Oh iya. Dan Suryani ini udah berapa lama ini untuk kondisi saat ini? Dari lahir. Oh dari lahir. Udah 19 tahun. Udah 19 tahun ya Suryani ya. Oke. Kalau belajar pun, ketika Suryani belajar gimana? Sekarang sih lebih seringnya menggunakan laptop. Kalau dulu dengan menggunakan huruf braille dari SD sampai dengan SMA. Kalau sekarang karena bergabung dengan yang lain, jadi menyesuaikan ya, Suryani memakai laptop juga yang sudah dilengkapi, yang tadi dibilang sudah dilengkapi dengan aksesibel lah gitu. Berarti sekarang sih memang era sekarang itu mendukung banget Canggih, untuk ya, canggih lah ya. Iya. Oke. Mungkin Suryani ada ini nggak, kayak harapan ke depannya mau kayak gimana? Ya, harapan ke depan sih saya pengen bisa jadi guru di bidang yang saya sekarang geluti gitu. Di Semoga bidang tercapai. Amin, di bidang pendidikan agama Islam. Iya. Oke. Buat Suryani semoga tercapai ceritanya, lancar kuliahnya dan semuanya ya. Amin. Oke. Sekarang kita lanjut ke Ihad. Oke, Ihad di sini udah berapa lama? Masih beberapa bulan, 4 bulan kayaknya sih, 4 bulanan Mbak gabungnya. Oh, masih 4 bulan. Masih baru banget. Masih baru ya? Iya, masih baru banget. Ihad tuh sekolah, kuliah? Baru selesai SMA tahun kemarin karena kegiatan terhambat gitu ya. Jadinya belum bisa menyelesaikan ke pendidikan yang selanjutnya gitu. Oh, oke. Ya, semoga untuk Ihad bisa melanjutkan ya. Amin. Oke. Ihad itu sama sih pertanyaan sama Suryani. Dengan Suryani, Kenapa? apakah untuk kegiatannya, aktivitas sehari-harinya seperti apa dengan kondisi yang sekarang? Karena memang seperti yang tadi saya katakan, karena emang sudah terbiasa gitu ya, jadinya udah aja sih dianggap biasa aja, dan memang pasti ada kesulitan-kesulitan yang dirasakan gitu, seperti dalam visual, kayak ya kegiatan sehari-hari misalnya dari mencuci baju dan segala macam itu kan kayak kita butuh, ini tuh sebenarnya udah bener gak sih, udah bersih gak sih gitu kan. Oh, iya. Nah itu hal-hal yang sederhana gitu aja, kalau sudah terbiasa sih, karena berkat bantuan orang-orang di sekitar saya gitu, alhamdulillah sekarang sudah dianggap biasa aja gitu, dan hasilnya alhamdulillah juga gitu. Iya. Ya, buat Ihad semoga lancar. Amin, ya semuanya. amin. Dan ini pun ya insya Allah nggak akan menghambat sih ya. Iya. Karena semuanya pasti akan terus berjalan, sama Suryani juga dengan Ihad juga. Oke, Ihad sama Suryani. Satu-satu ke Ihad dulu ya. Untuk kedepannya harapan dari pemerintah untuk teman-teman Suryani Ihad itu maunya kayak gimana gitu? Harapan saya sih untuk pemerintah ya lebih peduli aja gitu terhadap disabilitas tunanetra maupun disabilitas yang lainnya gitu, dalam hal apapun, baik dari segi pendidikan dan hal-hal lainnya gitu, lebih diperdulikan aja gitu aja sih. Iya, karena memang sebetulnya ya segala sesuatunya bisa dijalani dengan normal ya. Iya betul sekali, karena sekarang memang sudah banyak pendukung-pendukung
pengembang teknologi itu sekarang sudah banyak banget, jadi kita juga bisa mengikuti orang pada umumnya gitu. Karena untuk di Bogor sendiri ini untuk apa ya, saya rasa gitu ya, dari sekolah aja gitu sekarang yang di negeri untuk SLB-nya itu baru ada 2. Iya. Gitu sih yang aku tahu. Oh iya. Oke. Berarti ya minta dukungan terus ya dari pemerintah. Iya, dukungan aja sih, lebih peduli aja gitu terhadap disabilitas. Nah, untuk Suryani, apa ya, harapan pemerintah kepada teman-teman penyandang disabilitas gimana? Lebih khususnya kan pada umumnya tadi yang seperti Taihat bilang bahwasanya mudah-mudahan lebih peduli lagi. Tapi untuk saya sendiri nih, saya pribadi spesifikasinya itu mudah-mudahan pemerintah itu memperluas lagi lapangan kerja untuk disabilitas dan juga memperluas atau memperbanyak kampus-kampus yang umum itu bisa menerima disabilitas dan menyediakan alat-alatnya juga, menyediakan alat-alat pembelajaran lah segala macamnya gitu ya. Ya itu sih sebenarnya harapannya. Oh iya, oke. Amin. Semoga kedepannya pemerintah pun bisa memberikan support dan dukungan yang lebih lagi kepada penyandang disabilitas. Tapi sedikit ya, maksudnya Iya, boleh. Sekarang tuh sudah ada kok undang-undang, kalau nggak salah tuh undang-undang nomor 16 yang di dalamnya itu jadi setiap instansi atau instansi itu wajib menerima disabilitas gitu 1% dari 1%-nya harus bisa menerima disabilitas gitu. Disabilitas apapun. Jadi terima kasih banget karena udah ya seenggaknya gitu adalah kepeduliannya gitu. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin dari sekarang 1% nanti jadi 10% gitu. Amin. Semoga teman-teman yang memang penyandang disabilitas bisa akan banyak support oleh pemerintah. Amin. Dalam lini apapun ya. Ya, soalnya yang saya perhatikan gitu, banyak penyandang disabilitas yang turun ke jalan karena kurangnya pekerjaan segala macam. Iya, memang kayak kurangnya care dari sesama juga mungkin ya. Oke, Taihat dan Suryani, terima kasih waktunya. Semoga segala sesuatunya lancar, sukses buat sekolah dan kuliahnya. Semoga cita-citanya tercapai semua dan bisa sukses ke depannya. Oke, untuk Amin. Tadi untuk Amin belum ditanya perihal harapan dari pemerintah untuk yang disabilitas tuh harapannya gimana, Min? Ada nggak mau yang dicurhatin gitu? Gimana ya? Sebenarnya sih ada, cuman bingung gitu ngungkapnya. Cuman ya seperti yang tadi dibilang aja gitu, lebih peduli lagi kepada kaum disabilitas ya, baik itu pun tunanetra atau disabilitas lainnya ya. Ya di segi ya itu kan, kalau di daerah Bogor itu kan ya masih untuk SLB negeri itu masih 2, di kota 1 sama di kabupaten 1, terus dan itu jangkaunya juga rata-rata jauh-jauh gitu sekolahnya ya. Gitu ya, lebih ini aja sih, terutama ya SLB itu yang paling ya di kabupaten sih paling dikit sih ya SLB untuk SLB. Jadi untuk menjangkau dari rumah itu biasanya jauh gitu, dari rumah ke sekolah, karena itu bisa memakan waktu ya berjam, ya minimal 1 jam atau 2 jam ada gitu. Ya sebenarnya sih harapan untuk pemerintah untuk disabilitas sebenarnya sama aja ya, yang tadi udah dibilangin yang sebelum saya gitu. Ya lebih peduli lagi kepada kaum disabilitas dari bidang kayak pekerjaan, ya pendidikan dan lain sebagainya gitu. Oke, Amin. Makasih buat pendapatnya. Semoga Amin lancar sekolahnya, sukses ke depannya, jangan putus semangat. Karena memang mungkin yang
Amin mungkin masih banyak teman-teman yang di sana yang apa ya, yang jauh dari edukasi mungkin, yang mereka turut berjalan dan berbagai-nya. Iya. Tapi untuk Amin, semangat terus, jangan pantang menyerah, dan semoga tercapai semua cita-citanya ya. Amin. Oke, pemirsa, itu dia. Kita sudah ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Yayasan Tabungan Surga. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan yang lainnya. Ikutin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sama Kak Ahsan, yaitu yang pemberi materi di kegiatan Gebrak Ramadan ini. Oke Kak, kemarin kan kita lagi ngobrol-ngobrol tentang mobil Ikro ya. Betul. Sekarang mau tanya-tanya tentang pengalaman. Tapi jauh sebelum itu kita mau tanya ke Kak Ahsan, literasi itu apa sih? Baik, literasi itu kegiatan yang memang kita laksanakan tidak sekedar membaca, tapi juga kegiatan bercerita, kegiatan kemudian praktek keagamaan, kegiatan kemudian pemahaman tentang keagamaan. Jadi luas sebenarnya. Jadi literasi keagamaan yang kita berikan di mobil Ikro itu memang komplit gitu, dari tidak sekedar untuk membaca tapi juga memahami, bermain, terus kita bercerita, berceria dan lain sebagainya. Makanya kayak ada dongeng, terus Iya. Ahsan memainkan boneka ya? Boneka, iya. Itu dari suara Kak Ahsan sendiri kan? Betul. Jadi kreasi suara yang saya buat saat perform seperti itu. Menggeluti di hal ini udah berapa lama Kak? Dari tahun 2015-an untuk bagaimana saya bisa mengolah suara beberapa karakter akhirnya. Oke. Kalau orang bilang sih katanya ventriolog ya, ventriloquisme gitu, kayak gitu. Jadi bagaimana olah suara mulai dari perut, menghindari sejauh mungkin mimik terlihat saat kita berbicara seperti itu. Ya, dan semirip itu ya? Semirip itu suaranya. Terus Kak Ahsan, ini kan sebenarnya kalau tim Trans TV vlognya itu kita 4 episode, 4 kali kegiatan Gebrak Ramadan. Tapi sebenarnya tim Gebrak Ramadan sendiri dari CT Arsa melakukan di 9 titik. 9 titik untuk Darling, dapur Darling, keliling. kan, ya. Dan untuk kita itu hanya seminggu sekali. Padahal mereka teman-teman CT Arsa menjalankan seminggu itu 3 kali. 3 kali untuk Darling ya, dapur Darling. keliling ya. Oke. Dari titik-titik yang sebelumnya, pengalaman apa aja yang dapat sih Kak? Dan apa ya? Dan ketemu anak-anak yang seperti apa gitu. Kayak gitu. Baik, pengalamannya memang luar biasa. Saya menyampaikan materi literasi keagamaan kepada anak-anak yayasan yang memang notabene kebanyakan adalah yayasan menengah ke bawah. Secara katakanlah pembiayaan operasional mereka dalam keseharian bulanan dan lain sebagainya. Tapi anak-anaknya, kesan saya adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki potensi, anak-anak yang memiliki bakat dan minat yang luar biasa, terutama dalam keagamaan ya, karena kita fokusnya ke situ. Mereka bisa baca Al-Quran dengan baik, dengan fasih. Mereka mengetahui keagamaan dasar dengan baik pula gitu. Jadi saya luar biasa terharu dengan keterbatasan mereka tinggal di asrama yang katakanlah jauh dari layak begitu ya. Dengan Bahkan jauh dari mana-mana ya. Jauh dari mana-mana dengan perjalanan 2-3 jam kita tempuh itu luar biasa. Mereka menyambut baik, kemudian kita ketahui mereka juga memiliki banyak potensi, memiliki banyak bakat yang perlu digali, dan itu harapan kita memang mereka berprestasi lah ke depannya seperti itu Kak. Oke Kak. Selanjutnya itu kayak kesulitannya apa? Kesulitannya saat ini adalah pada cuaca yang harapan kita kan ada di outdoor, tapi kadang kita harus di dalam gitu. Kemudian kesulitannya adalah anak-anak ini berbeda karakternya satu dengan yang lainnya. Kemudian kapasitas pengetahuan mereka juga dalam membaca berbeda, membaca Iqra, membaca Al-Quran juga. Jadi kita harus mencari jalan tengah bagaimana bisa
walaupun kita memberikan tidak semuanya, tapi mereka dapat gitu, dapat ilmunya seperti Ya, itu. karena secara memang kan bersama. berbagai macam ya anak-anak ya, Betul, dari, bermacam anak-anak. dari yang A, B, C, D dan yang lainnya banyak banget yang nggak suka. Tingkatnya SD, TK gitu kan, TK, SD, SMP Kan seperti itu. yang terlantar juga Terlantar, iya. mereka harus dibantu memang. Betul. Nah, terus harapan Arsan ke depannya seperti apa? Harapan untuk Gebrak Ramadannya sendiri dan harapan untuk anak-anaknya mungkin. Kalau harapan untuk Gebrak, saya pikir tidak putus di bulan Ramadan ini. Iya. Kita mudah-mudahan bisa lakukan di luar Ramadan, Amin. mengunjungi yayasan-yayasan untuk kita berikan sedikit ilmu tentang keagamaan yang kita miliki. Kemudian harapan kita juga anak-anak dari tidak putus asa, tetap semangat dengan keterbatasan mereka berada di lingkungan yayasan, di lingkungan panti, di lingkungan pesantren yang memang jauh dari mana-mana, jauh dari orang tua, bahkan bisa jadi orang tua tidak ingat juga anaknya di mana gitu kan. Mereka hanya mengetahui bahwa ayahnya itu adalah pembina yayasan atau pemimpin yayasannya itu. Gitu. Iya, bisa seperti itu karena memang nggak pernah dijenguk, pulang nggak pernah juga seperti itu. Sampai anak pun mengira pembina yayasan Adalah ayah tuanya, ya. orang tuanya. Mereka bahkan tidak katakanlah tidak betah di kampung halamannya karena memang lingkungan dia di yayasan seperti itu. Dan Jadi, sebenarnya memang yang kita tahu apa ya yang teman-teman lihat tuh belum semua, jadi masih banyak anak-anak yang kurang beruntung. Betul, masih masih banyak banyak dengan sekali. berbagai macam kondisi dan masalahnya. betul banyak sekali anak-anak yang di luar sana yang belum beruntung, dan harapan sih kita semua bisa merangkul mereka, bisa memfasilitasi mereka untuk pendidikan lebih baik untuk masa depan mereka seperti itu Kak Tommy. Amin Kak, semoga CT Arsa dan Gebrak Ramadan bisa terus menjalankan hal kebaikan yang positif, Amin. bisa menjalankan buat membagi ilmu ke semua dari Sabang sampai Merauke mungkin ya. Mudah-mudahan bisa menyentuh seluruh Oke. Nusantara. Kak Hasan, makasih waktunya. Sama-sama, Semoga lancar untuk hari ini. Siap. Makasih ya. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah berbuka puasa dengan teman-teman Yayasan Tabungan Surga. Kita sudah ngobrol, berbincang bersama rekan-rekan di sini, bersama Kak Aksan, dan berakhir juga Gebrak Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa berjumpa di Gebrak Ramadan di tahun depan untuk menebar kebaikan, hal positif dan berbagi ilmu. Mohon maaf lahir dan batin, sampai jumpa di lain waktu. Dan untuk teman-teman, apabila ingin melihat edisi yang lengkapnya, teman-teman bisa melihat di Instagram dan YouTube-nya CT Arsa. Karena di Transvlog ini kita hanya mengambil di 4 episode, di 4 kegiatan teman-teman CT Arsa Gebrak Ramadan. Kalau di CT Arsa dan di Instagramnya, langsung bisa melihat edisi dari 9 titik yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan.